Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin. Wa huwal habibul makin asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'da, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibunda tercinta kita, Ibu Hajah Asnah Ismail, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah kuatkan iman dan Islamnya. Allah berkahkan ilmu dan rezekinya sehingga terus bisa memberikan bimbingan kepada kita semua. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat. Yang terhormat siapa tadi sahibul hajatnya? Wah, Bapak Ahmad Effendi. Sebab kalau tadi MC nyebutinnya siapa tadi? Iya. Mantap emang, Bang Ahmad Effendi. Beserta Ibu Dina Hanifah. Yang insya Allah senantiasa rumah tangga ini Allah berikan keberkahan. Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Allah segera hadirkan di tengah-tengahnya, di tengah-tengah keluarga mereka, anak-anak yang soleh dan soleha. Kakak, adik-adik, ipar dan keponakan seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka taklim rutin bulanan keluarga besar almarhum Haji Ismail, sekaligus menempati rumah baru bagi sahibul bait. Kalau saya lihat wajah-wajah yang hadir hari ini, terlihat wajah-wajah yang cerah-cerah, bening-bening, tenang-tenang, sebagai tanda bahwa hari ini yang hadir dompet dan tasnya penuh dengan duitnya. Maklum, kebanyakan karyawan bank. Sekarang udah tanggal 2, berarti baru saja gajian. Ya Alhamdulillah duitnya pada penuh-penuh. Karena memang kehidupan kita di dalam dunia ini sangat amat butuh duit. Kalau kata orang Arab bilang ad-dunya biduit wa ma biduit gesit walaisa duit sakit dawamu sakit qaid. Ad-dunya biduit, dunia ini serba harus butuh dengan duit. Wa ma biduit gesit, orang kalau hidup punya duit, oh gesit. Ya kan? Jangan-jangan kita yang muda, yang tua aja kalau lagi duitnya banyak tuh engkong-engkong kalau jalan manggut-manggut, ditawarin kong mau nikah lagi dia manggut aja dah. Banyak duit. Wa ma biduit sakit, kalau kita nggak punya duit sakit. Dawamu sakit qaid. Terus-terusan kita nggak punya duit, qaid kita. Ustaz, pagi-pagi kok udah ngomongin duit. Kan duit bukan segalanya dalam hidup. Betul. Duit bukan segalanya dalam hidup, tapi maaf,
segala kehidupan ini kita butuh duit. Apa yang nggak butuh duit? Buang air kecil saja kita ke WC perlu duit, betul? Saya pernah masuk di terminal ke WC, pas pulang, pas keluar dari WC ditodong, Pak bayar. Lah, bayar? Iya bayar. Loh kan saya baru habis buang air kecil. Justru habis buang air kecil bayar. Saya ustadz nih, nggak peduli ustadz, bayar tetap. Aduh, ngerogoh lah duit. Ada duit 10.000. Apa kata penjaga WC? Pak, mohon maaf, nggak ada kembaliannya, kencing lagi aja lagi. Disuruh nambah, emang makan bakso. Ya. Jadi luar biasa, hidup memang kita butuh duit. Kalau sama berpikir lebih baik kita banyak duit, hati tenang, ketimbang kita nggak punya duit, pikiran kusut, betul. Ya. Jangan, gua mendingan kagak punya duit, tapi tenang lah, gimana bisa tenang kagak punya duit? Yang lagi utang datang silih berganti, kagak bakal tenang. Ya, duit memang bukan segalanya, tapi maaf, segala urusan hidup pasti membutuhkan dengan duit. Ustaz, yang namanya duit itu kan bikin masalah, betul. Berapa banyak urusan duit menjadikan masalah dalam kehidupan kita. Tapi mohon maaf, berapa banyak masalah yang harus kita selesaikan dengan duit. Betul. Ustaz, duit kan nggak kita bawa mati. Betul. Duit nggak kita bawa mati. Tapi berapa banyak orang yang terasa mati kalau kita nggak punya duit. Jadi alhamdulillah, kalau sekarang pada cerah-cerah, dompetnya pada penuh-penuh, banyak duitnya, makanya wajahnya cerah-cerah, insya Allah Allah berkahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia. Nih, hari ini bertepatan kita sudah masuki hari kedua di bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Kedua ekonomi ya? Oh ya, hari kedua. Kita baru saja meninggalkan tahun 1443 Hijriah. Dan kita memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Hijrah bermakna perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nih, kalau sahibul bait bertepatan pindah di awal tahun ajaran baru, pas banget nih. Kalau kemarin mungkin masih tinggal sama bapak, sama ibu, sama orang tua, sekarang berhijrah ke tempat kediaman baru, ingin hidup mandiri, alhamdulillah menempati rumah baru. Nih, nempatin rumah baru juga kan pakai duit ya? Ada ya? Oh, saya tanya-tanya tadi sama bapaknya. Wah, alhamdulillah baru setahun berumah tangga, ini udah punya rumah gede banget. Kalah sama kita yang udah 40 tahun berumah tangga, rumahnya masih segitu-gitu aja, 72 meter. Ini 92 meter. Apakah ada yang masih? Kagak. Pakai apaan belinya? Pakai duit, emang pakai kertas. Nah, pakai duit tuh, perlu duit. Alhamdulillah barokah. Insya Allah mudah-mudahan nyusul isinya juga banyak. Gitu ya. Sama yang lain juga nih. Yang belum berumah tangga, ya Allah mudah-mudahan kau berikan cepat untuk ketemu jodohnya. Laki-laki yang baik atau wanita yang cantik. Laki-laki wanita yang soleh dan soleha. Yang rezekinya berkah. Yang bisa menjalin kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang menjadi persoalan buat kita adalah ketika kita memasuki pergantian tahun dari tahun 1443 Hijriah. Kita memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Sebagai seorang muslim, apa yang mesti kita lakukan? Kan gitu. Kalau soal malam tahun baru, kita pesta obor, budaya, adat istiadat, untuk memberikan kemeriahan, betapa semangat dan antusiasnya umat Islam menyongsong tahun baru Islam. Sekedar budaya yang malam itu berlalu, lewat pula segala sesuatunya. Tapi yang terpenting bagi kita ketika kita memasuki pergantian tahun ini, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Ada yang mau lewat dulu ya? Biarin lewat dah. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim?
buka Quran, buka hadis Nabi. Al-Quran mengisyaratkan, Al-Quran memerintahkan. Kalau kita buka dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 dan 19, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah kepada kita nih, orang beriman nih. Jadi kalau Allah sudah mengingatkan seperti itu kepada kita, wahai orang-orang beriman, kalau kita punya iman, dengerin apa nih yang Allah perintahkan. Laksanakan, bukan sekedar lewat. Apa kata Allah? Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, bertakwa kita kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap manusia, setiap muslim ini selalu memikirkan apa sih yang sudah kita perbuat untuk menghadapi hari esok. Wattaqullaha, diperintahkan lagi, takwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kamu lakukan. Perintah ini diawali dengan takwa, diakhiri juga dengan takwa. Betapa pentingnya ketakwaan dalam kehidupan kita. Nah, dan ketika Allah perintahkan, hendaknya kamu memperhatikan apa sih yang udah kamu perbuat untuk menghadapi hari esok. Nah, hari esok yang mana nih? Apa hari esok Senin? Kalau hari esok Senin mah mungkin nanti malam emak nih pada masak buat persiapan besok sarapan pagi. Itu namanya buat persiapan esok hari Senin. Tapi yang dimaksud oleh Allah, persiapkan dirimu untuk menghadapi hari esok nih, ada 3 macam hari esok nih. Nah, 3 macam hari esok yang harus kita perhatikan, yang harus kita siapkan, yang harus kita laksanakan. Nggak boleh kita abaikan. Apa hari esok yang pertama? Hari esok dalam arti masa depan kita selama hidup kita di dunia. Nah, ini kan kita punya hidup di dunia nih, entah sampai umur berapa usia kita, masih menjadi rahasia Allah. Tapi kan mesti kita rencanain. Oh, kita punya rencana tahun besok begini-begini, kita rencana 5 tahun lagi begini, kita rencana 10. Nggak apa-apa punya impian. Kalau kita punya rencana, kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya impian, membuat dinamika kehidupan kita penuh semangat untuk mengejar impian tersebut. Jangan pesimis, gue mah yang penting hidup sekarang begini, besok gue lalu begini juga, terserah dah, yang rezeki udah Allah yang ngatur. Namanya apatis, pesimis, nggak punya kepribadian. Tapi sebagai seorang muslim, ayo persiapkan yang mau kamu perbuat untuk menghadapi hari esok itu apa? Masa depan kamu maunya gimana? Pasti dong, setiap kita kan pengen punya masa depan sukses, ya, punya masa depan bahagia, mungkin punya rumah megah, punya mobil mewah, punya harta berlimpah, sehingga kita bisa banyak sedekah, bisa banyak amal jariah. Itu cita-cita dan harapan kita. Tapi mohon maaf, kalau kita pengen sukses hidup di dunia, menyongsong hari masa depan kita selama hidup di dunia, rahasia suksesnya seseorang itu ditentukan oleh 2 faktor. Nih, 2 faktor ini yang harus ada di dalam diri kita. Buat dimensi hari esok pertama nih. Ini baru dimensi hari pertama. 2 faktor ini apa? Kita ambil perumpamaan dulu deh, supaya gampang memahaminya. Kan kata orang, kalau nggak salah Bimbo dalam syairnya, dunia ini panggung sandiwara, semuanya dapat berubah. Nggak tahu dah tuh, pokoknya bener salahnya, penting dunia ini panggung sandiwara aja dah. Jadi dunia ini ibarat panggung sandiwara, penuh tipuan, penuh permainan. Namanya sebuah panggung sandiwara. Tapi yang perlu kita lihat dalam sebuah panggung sandiwara, keberhasilan seorang pemain, keberhasilan seorang faktor ditentukan oleh 2 faktor. Ya, jadi seorang pemain, seorang aktor, ya, dalam sebuah film, dalam sebuah sandiwara, ini berhasilnya dia ditentukan oleh 2 hal. Apa yang pertama? Ditentukan oleh sejauh mana kemampuan seorang aktor memainkan peranannya, berakting sesuai dengan peranannya. Nggak harus yang nanya pemeran utama itu yang sukses dan berhasil, enggak. Menjadi pembantunya aja juga bisa dia menjadi pembantu terbaik, ya kan? Ada
ya peran pembantu terbaik. Oh, namanya sukses dia memainkan peranan sebagai pembantu. Ya. Jadi pertama ditentukan oleh sejauh mana nih seorang pemain bermain, berakting sesuai dengan peranannya. Yang kedua, ditentukan oleh sejauh mana kepatuhan dia kepada skenario ataupun sutradara. Kalau pemain menyimpang dari skenario, wah, dipecat. Kalau seorang pemain nggak patuh dan taat kepada sutradara, oh, jangan berharap banyak bisa diteruskan. Kepatuhan dia kepada skenario, kepatuhan dia kepada sutradara akan menjadi ukuran berhasilnya seorang aktor dalam bermain dalam sebuah panggung sandiwara ataupun film. Maaf, ternyata kita nggak beda loh kita hidup di dunia ini. Sukses dan berhasilnya kita hidup di dunia ternyata dua faktor itu juga yang nentuin. Bukan harta dan kekayaan yang jadi ukuran. Bukan pangkat dan jabatan yang jadi ukuran. Bukan popularitas dan ketenaran yang jadi ukuran. Itu urusan dunia. Tapi yang menentukan keberhasilan kita di dimensi hari esok dalam hidup masa depan selama hidup kita di alam dunia ini, satu adalah sejauh mana kita mampu memainkan peranan sesuai dengan status sosial yang kita sandang sekarang ini. Ada yang berstatus sosial atau berperan sebagai seorang guru. Karena gurunya dia mampu berperan sebagai guru yang baik, jadilah dia guru teladan, diundang ke istana negara, ketemu dengan presiden. Berarti sukses memainkan peranan sebagai guru. Ada pedagang bakso, karena dia bermain peran sebagai pedagang bakso yang baik, dia punya ribuan cabang di seluruh Indonesia. Sukses dia mampu berperan sebagai tukang bakso yang baik. Apapun peranan kita, berhasil atau tidaknya sesuai dengan sejauh mana nih kita berperan. Jadi syukuri peran kita masing-masing, jangan iri. Enak ya pegawai bank, kalau habis bulan dompetnya pada tebel-tebel gitu ya. Kita mah begini, nggak usah iri. Masing-masing punya peranan, masing-masing punya kedudukan. Sejauh mana kita mampu berperan, itulah kunci keberhasilan yang pertama. Yang kedua, terletak pada sejauh mana ketaatan kita kepada pengatur laku hidup manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ditentukan oleh sejauh mana ketaatan kita sama Allah nih sebagai pengatur hidup manusia. Gitu ya. Jadi apapun peran kita, kalau kita taat sama Allah, sukses, berkah kita. Jangan dilihat, wah, pedagang kecil, ternyata dia taat sama Allah, berkah. Ternyata urusan bisnisnya Allah permudah, Allah perlancar, berkah. Seperti tukang bakso tadi yang kelihatan sekedar tukang bakso, ternyata bisa jadi dia kaya raya, sukses dan berhasil. Kenapa? Dia bisa berperan dengan baik sebagai tukang bakso, tapi dia ternyata taat juga sama Allah Subhanahu. Tuh dimensi hari esok pertama. Ayo kita siapkan mau kemana kita ke depan. Dimensi hari esok yang kedua nih, yang perlu kita pikirin juga adalah dimensi hari esok dalam arti kita udah meninggal nanti nih. Nanti kita udah meninggal, dunia masih ada nggak? Masih, sebelum kiamat datang dunia masih ada. Yang akan ngisi dunia kita, yang melanjutkan kehidupan kita siapa nih? Anak cucu keturunan kita. Anak-anak kita yang akan terusin. Kita punya rumah, mungkin anak kita yang terus tinggal di rumah itu. Kita punya mobil, terus anak kita yang memanfaatkan mobil itu. Kita punya bisnis, terus anak kita yang melanjutkan bisnis tersebut. Kita kan nggak boleh egois nih. Yang penting gue hidup sekarang senang, masa bodoh anak gue mau gimana dah. Ya, egois namanya. Tapi sebagai seorang muslim, ketika kita juga harus mikirin masa depan anak kita, walaupun kita sudah meninggal, kita harus pikirin dari sekarang. Kan ada pepatah atau seorang syair mengatakan begini, qad garasu hatta akalna wa nahnu nagrusu hatta nakulan nasu ba'dana. Orang tua kita dulu telah berbuat, kamu merasakan apa yang dia perbuat oleh orang tua kamu. Maka berbuatlah kamu agar anak cucu keturunanmu merasakan apa yang kamu perbuat. Ibarat kalau ada pohon mangga depan rumah kita, buahnya ranum, subur, manis, kita makan sekeluarga. Tapi kita mikir, gue belum pernah nanam pohon mangga ini, tapi gue enak ngerasain buah mangga.
Taulah kita, oh pohon mangga itu ditanam oleh bapak kita, oleh kakek kita. Jangan sampai nanti anak cucu keturunan kita nggak ngerasain manisnya buah mangga di depan rumah kita. Bikin generasi berikutnya, diapain nama itu pohon mangga tuh? Dicangkok, tanam, supaya kalau pohon mangga gede ini mati, oh ada generasi penerusnya, nanti akan menjadi besar, akan menghasilkan buah, anak cucu keturunan kita merasakan manisnya buah mangga yang kita tanam, mereka akan berpikir, ini buah pohon mangga yang ditanam oleh bapak gua, gitu. Ngerasain mereka seperti itu. Ya, persiapkan. Tapi sebagai seorang muslim kita menyiapkan anak-anak kita, nih jangan urusan dunia doang. Jangan hanya kita berkata dan berpikir mencari jawaban dalam pertanyaan ma ta'kuluna mim ba'di. Apa arti ma ta'kuluna mim ba'di? Apa yang mau dimakan anak saya ya kalau saya udah meninggal nanti, kan gitu. Jadi kita khawatir urusan dunia doang, khawatir urusan perut doang. Kita khawatir kalau nanti kita mati anak kita nggak makan. Kita khawatir kalau kita anak mati anak kita nggak berhasil, nggak sejahtera. Jadi kita berusaha sekarang nih nyekolahin anak di sekolah umum berapapun biaya kita bayar. Kita masukin anak kursus bahasa Inggris, berapa biaya pun kita bayar. Kita masukin anak kursus menari, berapa biaya pun kita bayar. Kenapa? Urusan dunia yang kita pikirin. Giran pengajiannya kagak pernah kita pikirin. Ada anak ngaji, anaknya ngaji, mak bapaknya nggak tahu anaknya di mana tuh ngaji. Giran ustadznya minta bayar, ya tuh ustadz ngaji pakai bayar lagi ya. Nih kelas kenapa? Lah ustadz suruh ikhlas ngajar ngaji. Giran ngajar nari dibayarin. Lah kan ustadz juga manusia, butuh makan dan minum. Apa mungkin kalau ustadz itu harus selalu ikhlas, pas pulang pengen makan, masak apa makannya? Tuh makan aja ikhlas, makan sepiring ikhlas, kan nggak juga. Ya, perhatiin anak kita, ya jangan mak takuluna mim ba'di saja. Tapi yang terpenting kata Nabi, ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan anak-anakmu sembah setelah engkau meninggal nanti. Jadi yang kita pikirin nih sebagai pertanggungan jawaban kita di hadapan Allah nanti, kita sudah berpikir, ya Allah, andaikan aku meninggal nanti, mudah-mudahan aku sudah mewariskan agama yang terbaik buat anak-anak saya, supaya anak saya tetap ibadah kepada Engkau, supaya anak saya tetap menyembah Engkau, supaya anak saya tetap mendoakan aku selalu. Itu yang kita pikirin, baru kita termasuk sukses. Jadi kalau kita belum bisa meninggalkan anak-anak kita soleh di kemudian hari, kita belum berhasil memikirkan dimensi hari esok yang kedua. Kapan? Sekarang kita masih punya kesempatan. Tapi kalau sudah meninggal, sudah tiada ada lagi gunanya, dan tiada ada lagi waktu kita mikirin anak kita untuk membekali mereka dengan agama. Sekarang berpikir, ayo, oh iya selama ini saya nggak kurang membekali anak saya dengan agama. Ayo kita bekali. Kita nggak bisa ngajar langsung, masukin di madrasah, masukin di pesantren, ikutin di pengajian-pengajian, panggil guru ngaji ke rumah sebagai bentuk kewajiban. Ya, itu dimensi harus kedua tuh yang kata Allah, persiapkan. Jangan kau lalai, jangan kau biarkan. Ya. Kemudian yang ketiga, baru dimensi hari esok yang ketiga ini adalah dimensi hari esok dalam arti hari kiamat. Kan kiamat pasti akan datang. Ya, walaupun si kiamat itu sudah bolak-balik depan rumah kita. Namanya kiamat. Kalau ini kiamat pasti akan datang. Tuh hari esok yang sebenarnya. Hari esok dalam artian semua dunia ini akan datang kehancuran. Kiamat, kita manusia akan dimatikan dan nanti akan dibangkitkan kembali untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Tuh hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama hidup kita di alam dunia. Apa yang harus kita siapkan? Ayo kita muhasabah. Amal apa yang harus sudah kita perbuat? Kalau memang masih sedikit banyakin, kalau kurang tambahin, kalau sudah banyak tingkatkan. Ya, jadi kesiapan kita di dunia ini harus kita memperbanyak taskah. Apa taskah? Ada yang tahu taskah?
tabungan asuransi kampung akhirat. Iya, harus kita perbanyak taska dalam rangka mempersiapkan dimensi hari esok yang ketiga, hari esok di mana kita akan masuk ke hari kiamat, hari esok di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita di alam dunia ini, hari di mana kita akan mendapatkan balasan siksa ataukah kenikmatan. Nah, sekarang kita kesempatan yang ada. Kalau sudah kita meninggal dunia, maaf, ada orang yang meninggal dunia bawa harta banyak tapi nggak dibawa. Dia mohon pada Allah, ya Allah, tolong berikan kesempatan aku hidup sesaat saja. Untuk apa? Aku ingin menjariahkan, aku ingin bersedekah harta yang kupunya ini untuk kebaikan. Tapi maaf, kalau sudah meninggal tidak mungkin bisa lagi ditawar-tawar walaupun hanya sesaat untuk menjariahkan harta yang dia punya. Ketika kita punya kesempatan, ketika kita masih diberikan usia panjang, ketika kita sekarang masih bisa beramal, ayo perbanyak taska, tabungan, asuransi, kampung akhirat. Jangan kebanyakan kita mikirin masa pensiun aja, tabungan hari tua, tabungan masa pensiunan, dan sebagainya. Tapi taska dilupakan. Tabungan, asuransi, kampung akhirat, inilah yang akan memberikan jaminan kepada kita. Ketika kita menghadap Allah, kita sudah banyak tabungannya, kita sudah banyak jaminannya, kita sudah banyak amal yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, inilah 3 dimensi waktu yang harus kita siapkan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, ayat 19-nya Allah ingatkan kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau kamu lupa kepada Allah, Allah pun akan lupa kepadamu, dan kelak di akhirat kamu nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan di pergantian tahun baru 1443 memasuki 1444 Hijrah ini kita mampu bermuhasabah, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Kalau kemarin kita belum baik, ayo kita perbaiki. Kalau kemarin sudah baik, ayo kita tingkatkan. Yang jelas peringatan Nabi, kalau hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk dari hari ini, celaka kita, dilaknat kita. Kalau hari yang lalu dengan hari sekarang sama, hari esok sama, datar aja, rugi kita, nggak ada perbaikan. Tapi kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.